Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebelum juga mulai insyaAllah, karena menuju ke solat asar sekitar 40 menit. Nanti kalau azan asar kita break solat, baru kembali lagi. Untuk melanjutkan insyaAllah kalau masih ada sisa materi sama tanya jawab. Untuk menutupi tadi kekurangan waktunya. Baik, kita masuk sekarang ke pasal pertama ya. Betul ya? Ya. Melanjutkan pada buku kita agar doa dikabulkan. Sebab-sebab terkabulkan dan tertolaknya doa berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah yang ditulis oleh Dr. Said Ali bin Wahf Al-Qahtani hafidahullah. Dan kita sudah panjang lebar sebenarnya pada kesempatan yang lalu menjelaskan tentang pendahuluan buku ini dan juga apa yang bisa kita ambil pelajaran-pelajaran dari pendahuluan yang beliau tulis. Karena semua orang yang menulis buku itu wajib punya pendahuluan. Yang nanti orang kalau baca bisa faham apa sebenarnya yang dia inginkan. Semua apa yang dipaparkan setelah itu dalam bentuk tulisannya. Karena buku ini terdiri dari halamannya ratusan ya. Itu 164 lembar. Jadi pendahuluan yang kita bahas satu pertemuan yang lalu itu memberikan gambaran kepada kita apa saja yang penulis ingin sampaikan 164 lembar ke depan gitu. Baik, kita masuk ke pasal pertama. Ibu-ibu sekalian, ini berhubungan dengan masalah definisi dan macam-macam doa. Pembahasan pertama masalah definisi. Semua buku yang merupakan karya ilmiah, kalau mereka jelaskan tentang sebuah hukum atau sebuah peraturan atau syariat Allah SWT biasanya dikasih definisi. Ibu bisa lihat misalnya kalau dalam buku fikih sholat, pasti dikasih dulu definisi sholat itu apa sih? Secara bahasa, etimologi atau terminologi secara istilah. Puasa misalnya, puasa Ramadan sering kita kerjakan. Tapi kalau ibu kembali ke buku-buku ulama, pasti mereka mulai dengan definisi puasa itu apa? Secara bahasa dan juga secara istilah atau etimologi dan terminologi. Semuanya begitu, haji, umrah, doa, apa saja pasti ada definisi. Karena dengan definisi ini kita jadi tahu, oh ternyata yang dimaksud itu adalah ini. Mungkin selama ini persepsi kita kelilur misalnya, atau masih kurang sehingga kita bisa sempurnakan. Baik, di sini ditulis oleh penulis, doa dari segi bahasa berarti meminta dan memohon. Dan kalau istilah bahasa berarti bisa dipakai untuk semua aktivitas kita. Ya, jadi kalau berdoa dalam bahasa Arab dari sisi bahasanya, itu adalah semua yang berbau permintaan. Ya. Seperti ucapan saya berdoa kepada Allah, saya memohonnya dengan suatu doa. Artinya saya memohon kepadanya dengan meminta dan saya mengharapkan suatu kebaikan yang ada dari sisinya. Ya. Hanya saja memang penggunaan bahasa doa itu umumnya ya digunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah berarti meminta darinya kebaikan dan mengharapkan kebaikan tersebut. Masuk dalamnya kebaikan, ibu-ibu sekalian, ibu minta sesuatu kebaikan, dipenuhi kebutuhannya, ya apapun yang kita butuhkan dari rezeki, panjang umur, kesehatan, itu juga ya namanya permintaan atau kebaikan. Sama juga kita minta diselamatkan dari mara bahaya, itu juga permintaan kebaikan. Jadi ibu kalau berdoa jangan hanya sekedar minta supaya dikasih penuhi kebutuhan makan, minum dan segala macam, tapi minta juga berlindung dari segala macam mara bahaya. Itu juga kita minta kebaikan namanya. Sebagai contoh dalam bahasa Arab, da'a li fulan, dalam kurung ya. Dengan menggunakan kata bantu li. Da'a li fulan. Berarti berdoa untuk si fulan, yaitu memohon kebaikan untuknya. Nah, dari definisi ini juga berarti kita boleh mendoakan orang lain. Bahkan rutinitas mendoakan orang lain, apakah orang itu sudah baik, kita minta agar dipertahankan kebaikan padanya, kayak lagi sehat, kuat, rezekinya melimpah, kita minta agar diberkahi. Atau orang yang sedang dalam keadaan kesulitan, kita minta agar diberikan solusi ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ibu harus garis bawahi, ibu kalau mendoakan orang lain sebenarnya keuntungan pertamanya kembali kepada kita.
Misal contoh ada temannya ibu sehat nih, kaya raya. Lalu saya katakan, Bu doakan juga dia. Mungkin ibu berpikir untuk apa saya doakan Ustaz? Toh dia sudah kaya, dia sudah sehat. Kenapa saya nggak doakan orang yang sakit saja atau orang yang miskin saja? Maka jawabannya harusnya semua bisa didoakan. Orang yang baik atau orang yang buruk. Maksudnya orang dalam kesulitan ya. Karena dalam sebuah hadis nanti akan dipaparkan juga panjang lebar dari setelah ini. Adalah sabda Nabi SAW, tidak ada seorang muslim yang mendoakan saudaranya muslim yang lain. Kecuali di atas kepalanya, malaikat mengatakan, wala kamithluhu wala kamithluh. Kau akan dapat yang sama, kau akan dapat yang sama. Jadi kalau ibu bilang, ya Allah tambahkan keberkahan rezeki buat suami. Suami doakan istrinya, teman untuk temannya. Atau ada orang yang memang kita tiba-tiba tahu dia punya perusahaan maju. Kemudian kita lagi berkunjung atau datang ke sana, kita mengatakan semoga Allah berkahi. Sebenarnya kita sedang doakan diri kita. Karena malaikat di atas kepala kita mengatakan, engkau akan dapat yang sama, engkau akan dapat yang sama. Nah berarti dari sini hati-hati ibu ya. Kalau ibu misalnya malah bilang, semoga dia celaka, ya, semoga dia bangkrut. Nah itu berarti seperti kita sedang mendoakan diri kita. Ulama mengatakan, kalau orang yang berdoa ini bukan orang yang dizalimi, maka doanya itu kembali kepada dia. Misalnya kita cuma hasad saja, iri sama tetangga, iri sama orang, kita minta supaya dia malah dapat kecelakaan, maka itu kembali kepada diri orang yang mendoakan. Tapi kalau orang ini sedang terzalimi, betul, dia punya hak. Satu celah saja. Dan orang yang terzalimi, muslim atau kafir, diijabah doanya. Makanya Nabi SAW berkata kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, hai Mu'adz, hati-hati kamu dengan doa orang yang terzalimi, karena tidak ada antara dia sama Allah hijab. Tidak ada pembatas. Ya. Jadi jangan pernah sentuh hak orang lain, jangan pernah tidak memberikan hak orang lain, karena doanya mustajab, walaupun dia orang kafir. Contoh ibu punya perusahaan, ibu punya pegawai orang non-muslim. Gak boleh ibu bilang misalnya, sudahlah dia kan non-muslim, gak usah saya kasih gajinya. Itu dia orang kafir misalnya, gak boleh. Ya. Dia kalau dia berdoa ibu kehancuran, maka ibu akan dapat itu. Satu-satunya doa orang kafir yang masih diijabah, kata ulama adalah, dia kalau terzalimi. Ya. Ada sebagian ulama menambahkan doa kedua untuk orang kafir diterima kalau dia minta hidayah. Kayak misalnya dia bilang, ya Allah tunjukkan saya yang terbaik misalnya. Orang Nasrani, maka itu Allah ijabah juga. Tapi selain daripada dua ini, nggak ada doa orang kafir diijabah. Sesuai dengan hadis Nabi SAW dalam riwayat Bukhari, pernah Nabi SAW lagi jalan sama Aisyah berdua, lalu ada orang Yahudi lewat lalu mengatakan, Assalamu alaikum. Kan kita harusnya ucap assalam ya. Dia ganti lamnya jadi alif. Jadi assam. Assam itu artinya kematian. Orang Yahudi ini pikir Nabi gak dengar gitu. Dia mengatakan Assalamualaikum. Nabi bilang waalaikum. Artinya dan untuk kalian kan itu. Kan kalau ibu bilang Assalamualaikum warahmatullah. Kan yang jawab bilang waalaikum kan. Maksudnya dan untuk kalian juga. Nah Nabi bilang waalaikum. Kalau sama orang kafir ibu cuma bilang waalaikum. Ya. Maka Aisyah marah lalu mengatakannya Rasulullah. Sambil dia marahin Yahudi itu mengatakan semoga kematian untuk kalian. Kata Nabi SAW, tenang hai Aisyah. Tenang. Dia Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, apa anda tidak dengar apa yang mereka bilang? Nabi SAW bilang, saya dengar. Apa kau tidak dengar jawabanku? Dia bilang kematian buat kalian, saya juga bilang untuk kalian, kan selesai. Ya. Lalu Nabi bilang apa? Ingatlah doa kita orang muslim. Kemarin mereka diterima sama Allah. Bisa kita sekarang doain supaya Allah binasakan pasukan Yahudi yang membantai umat Islam. Itu diterima sama Allah. Cuma kalau belum terlihat berarti akan ada proses. Allah akan kasih gitu. Kemudian doa mereka untuk kita nggak diterima. Misalnya ada orang kafir bilang hancurkan umat Islam, itu tidak akan terjadi. Nah seperti itulah. Ini definisinya ya. Jadi kita di sini dari definisi juga bisa ambil pelajaran untuk mendoakan kebaikan untuk orang lain. Daripada ibu marah-marah saja, selalu cari kesalahan orang, doakan. Ya, supaya dapat hidayah. Karena doa adalah ibadah. Kita doakan. Saya pernah kasih contoh di pertemuan kita yang lalu. Kalau ibu sedang misalnya menghadapi ada orang jahat nih. Dia utang gak bayar. Kita punya dua opsi. Opsi pertama ibu rasa ibu terzalimi. Oh ya Allah hancurkan dia. Butakan matanya, pincangkan kakinya. Misal contoh gitu. Karena dia jengkel gitu kan. Oke Allah ijabah. Karena ibu kan terzalimi. Ibu punya hak ya. Tapi ingat hanya sebatas itu. Itu cuma balas dendam namanya. Oke Allah butain matanya. Habis itu ibu gak dapat apa-apa. Tapi kalau ibu bilang, ya Allah kasih dia hidayah, berikan dia petunjuk.
gerakkan hatinya supaya dia mau bayar utangnya, mudahkan dia membayar. Lalu Allah kasih dia hidayah, dia bayar. Lalu dia orang baik, setelah itu mungkin dia dengar nasihat di pengajian, mungkin dia dinasihati oleh seseorang, misalnya dia dapat hidayah. Semenjak itu sampai kapanpun dia meninggal, ibu dapat pahala dia. Karena ibu terlibat dalam mendoakan kebaikan. Nah yang kedua ini yang positif, gitu kan? Karena semua orang bu pasti akan pernah ditipu orang. Ya, ini sering saya sampaikan. Kalau ada di sini ibu-ibu yang tidak pernah ditipu sama orang, coba mana angkat tangan bisa? Terus ceritakan saya 30 tahun, 40 tahun, 50 hidup tidak pernah ditipu orang. Ya. Ada di antara kita tidak pernah digunjing, difitnah, diganggu orang. Semua orang laluin itu. Disitulah dibutuhkan kesabaran gitu kan. Ada pahalanya sendiri. Maka kita tinggal berdoa kebaikan. Supaya Allah keluarkan kita dari masalah itu. Supaya Allah berhentikan orang tersebut dan berikan hidayah dari kejahatan dia. Selanjutnya, di bawahnya ada lagi bahasa Arab dalam kurung situ ya. Da'a ala fulan. Nah perhatikan yang pertamanya pakai lam. Da'a li fulan. Doakan kebaikan untuk orang. Di kedua da'a ala fulan. Dengan menggunakan kata bantu ala. Berarti berdoa atas si fulan. Yakni memohon agar keburukan ditimpakan atasnya. Jadi sudah kita rincikan ya. Seperti mendoakan kehancuran untuk pasukan musuh boleh. Mendoakan orang lain yang sedang zalimi kita boleh. Tapi opsinya adalah ibu doakan kehancuran atau ibu doakan hidayah. Nah kami selalu sarankan doakan hidayah supaya dapat hidayah gitu ya. Abu Hurairah, ibu pernah dengar nama Abu Hurairah ya, sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis ya. Itu dia masuk Islam bu, ibunya masih dalam keadaan kafir. Tiap hari caci maki dia, caci maki Allah, caci maki Rasulullah SAW, caci maki Al-Quran, semua salah di mata ibunya. Tapi karena dia tahu sebagai seorang Muslim dia nggak boleh bantah ibunya, tetap harus bakti. Dia diam saja. Cuma dia sering doakan kebaikan buat ibunya. Satu waktu pun dia datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, tolong doakan ibu saya supaya dapat hidayah. Dia akan bilang, ya Rasulullah, ibu saya ini ganggu Islam, caci maki, doakan aja kematian buat dia. Ya Allah, ya Rasulullah doakan kebaikan. Lalu Nabi SAW doakan, ya Allah berikanlah hidayah ibunya Abu Hurairah. Pas Abu Hurairah pulang ke rumah, subhanallah, belum masuk rumah, depan pintu ibunya mengatakan, wahai Abu Hurairah, jangan kau buka pintu kecuali kau sudah dengar syahadatku. Lalu masuk Islam, ibunya, gitu kan? Jadi siapapun yang jahat sama kita, bukan mustahil, dia juga manusia seperti kita, bisa berubah dari buruk menjadi baik. Inilah fungsi kita belajar doa Bapak Ibu sekalian. Kita kalau belajar seperti ini, itu sebuah teori ilmiah yang harus diterapkan. Supaya kita jadi faham, doa itu bukan hanya sekedar minta kebaikan aja buat kita. Minta kebaikan buat orang lain. Sebenarnya kita sedang doakan diri kita juga. Saya sering kali bu, kalau punya pengalaman, kalau di Saudi ya, Saudi itu kayak biasa banget mereka itu. Contoh misalnya saya ketemu sama satu orang nih. Saya jalan sama teman, ketemu sama satu orang di satu acara, kami pernah diundang, orang itu nggak kenal saya, tapi dikenalkan oleh teman saya, ini Khalid Basalamah dari Indonesia. Oh iya, dia dia dai di sana gini. Oh bahasa pertama dia apa? Semoga Allah berkahi dakwah kamu, semoga Allah gini. Orang ini nggak kenal saya nih. Oh dia juga punya travel ya, semoga Allah berkahi, didoain. Saya pun melihat pada saat dia dikenalkan sama teman saya, ini si fulan, dia punya perusahaan ini, perusahaan itu. Saya juga mengatakan, semoga Allah berkahi, semoga bertambah. Padahal dia sudah sukses. Tapi kita doakan, tujuannya supaya kita juga tetap dapat gitu kan. Jadi sering berbagi. Jadi bukan hanya makanan, bukan cuma minuman, bukan cuma harta yang kita berbagi. Doa pun kita berbagi gitu kan. Terutama dengan orang-orang terdekat sama kita. Ya. Walaupun orang itu dalam kondisi menyusahkan kita, doakan supaya dapat hidayah. Misal ada seorang ibu diuji sama Allah, anaknya nakal sekali. Suka buat masalah buat ibunya, gitu kan. Bagaimana caranya? Doakan. Doa itu bisa masuk ke dalam hati manusia. Bisa menembus benteng musuh. Bisa mengangkat penyakit tanpa operasi pun. Doa itu luar biasa. Ada terjadi satu orang anak muda di Saudi, kisah nyata bu. Matanya buta, bukan buta sih, rabun. Tapi udah gak bisa lihat, tipis sekali. Kacamatanya pun tebal sekali. Lagi jalan tawaf sama sa'i dibawa sama teman-temannya anak-anak muda. Waktu sampai tempat sa'i, tiba-tiba dia terfikir dia pengen minum zam-zam. Dia bilang sama temannya, tolong ambilin zam-zam buat saya. Dia ambil, dia menghadap kiblat. Kemudian dia berdoa sama Allah sambil dia buka kacamatanya. Lalu dia berdoa, dia tutup mata, terus habis berdoa supaya Allah sembuhin mata dia. Dengan penuh keyakinan diambil air tersebut, diusap di matanya sama dia, sisa airnya. Sebelum dia buka matanya, dia sudah langsung pakai kacamatanya yang biasa dia pakai. Kok jadi buram, lebih buram dari yang sebelumnya. Begitu dia buka, matanya terang. Sampai dia berteriak takbir di tempat saya. Allahu Akbar, Allah sembuhin mata saya.
Secara medis sudah nggak bisa. Tapi kalau sama Allah beda. Kalau sudah sama doa, selama ingin ingat di materi pertemuan pertama kita saya titik beratkan, selama ibu tidak berdoa sesuatu yang haram, atau ibu berdoa minta mengubah sunnatullah, sistem yang Allah buat, Allah kabulkan. Contoh misalnya ibu minta uang supaya berjudi, itu Allah nggak kabulkan. Atau ibu berdoa, ya Allah saya tidak suka malam, ganti aja jadi siang, nggak usah ada malam. Atau saya tidak suka laki-laki, hilangkan laki-laki semua. Ini bentrok sama sunnatullah kan. Sistem Allah nggak bisa. Harus ada malam, ada siang. Harus ada laki-laki, ada perempuan gitu kan. Itu nggak mungkin. Nah kalau ibu tidak berdoa, dua hal ini diterima sama Allah sementara. Itu poin juga perlu digarisbawahi. Kata beliau, jadi doa, kita kembali ke buku kita ya. Jadi doa berarti permohonan hamba kepada Robnya dengan cara memohon dan meminta. Bisa pula berarti mensucikan, memuji, dan makna yang sejenis dengan keduanya. Doa adalah bagian daripada zikir, dan zikir sendiri ada 3 macam. Baik, sampai sini dulu kita jelaskan lagi. Doa adalah permohonan dan dia ibadah, Bu ya. Ingat, saya ulangi lagi di pertemuan pertama juga kita pernah ulangi nih. Ibu kalau mau nulis tulis, ini penting pesannya ya. Yaitu berdoa meminta dipertahankan nikmat yang sedang ada lebih afdal. Doa agar nikmat ya, minta dipertahankan lebih afdal daripada masalah sedang terjadi lalu minta solusi. Itu lebih afdal. Saya ulangi lagi, doa meminta dipertahankan kebaikan lebih afdal daripada berdoa minta diberikan solusi pada saat masalah terjadi. Jadi kayak misalnya ibu sekarang lagi sehat nih, Masya Allah, Alhamdulillah sehat. Gak ada masalah dalam rumah tangga, gak ada masalah dalam pekerjaan, semuanya terpenuhi. Ibu berdoa, ya Allah pertahankan, berkahi. Itu lebih besar pahalanya. Dibandingkan ibu lagi ada masalah, baru ibu bilang, ya Allah berikan saya solusinya. Artinya apa? Tidak ada alasan untuk tidak berdoa. Ada kan orang kadang-kadang yang bilang berdoa bu ya, mau doa apa ya? Gitu loh. Kan semua sudah ada. Ada pasangan, ada anak, ada makanan, ada kekayaan, ada rumah. Ya justru itu minta pertahankan. Supaya Allah pertahankan. Itu lebih besar pahalanya dibandingkan nanti ada masalah baru minta solusinya. Dan dalam sebuah hadis yang lain juga sudah kita ingatkan pertemuan yang saya ulangi lagi. Kata Nabi SAW, kenali Tuhan kalian pada saat kalian sedang lapang. Lagi lapang, dia akan mengenali kalian pada saat kalian sedang sulit. Jadi kalau kalian ditanya, mau nggak bu, ibu lagi sakit, minta kesembuhan, ibu lagi bangkrut, minta supaya dikembalikan kekayaannya, atau lagi ribut supaya bahagia kembali. Tentu orang semuanya mau. Caranya gimana? Justru pada saat kita lagi lapang berdoa. Ya. Lagi enak-enak sama suami, sama anak-anak, gak ada masalah. Ya Allah berkahi, ya Allah pertahankan. Itu lebih baik daripada nanti ada masalah baru berdoa. Walaupun dua-duanya bisa ya. Itu kalau kita lagi sakit, kita minta supaya disembuhkan boleh. Tapi ini penting sekali. Jadi saya ulangi, berdoa dalam kondisi, dalam meminta dipertahankan nikmat lebih afdal daripada meminta ya solusi pada saat permasalahan sedang jadi. Walaupun dua-duanya boleh gitu. Selanjutnya ada juga tambahan di sini, beliau mengatakan doa adalah bagian daripada zikir. Nah ini banyak orang berpikir zikir itu hanya menyebut nama Allah saya, misalnya subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, astagfirullah gitu ya. Tapi sebenarnya bukan seperti itu. Doa zikir itu lebih luas bu. Zikir dibagi oleh ulama, yang paling pertama adalah zikir umum. Semua yang bisa membuat ibu ngingat Allah, zikir namanya. Ya. Apapun itu, misalnya ibu lagi keluar ke satu tempat kayak ke taklim tadi sini. Walaupun ibu tidak menyebutkan dengan lisannya subhanallah, ibu sekarang sedang berzikir. Kenapa? Karena menuju ke ibadah. Berarti kan ibu sedang mengingat Allah, kan gitu. Kalau ibu tidak ingat Allah, nggak mungkin ibu mau duduk di sini. Ibu pasti mau duduk di tempat lain misalnya kan gitu. Itu secara umum. Ibu lagi silaturahim keluarga, ibu lagi mau jenguk orang sakit. Apa saja kita kerjakan itu berarti selama dia pada jalan kebaikan namanya berzikir juga. Itu zikir secara umum. Zikir secara khusus dibagi oleh para ulama, ada zikir ya dalam bentuk doa, nanti kita bahas sebentar ya. Ada juga zikir yang menyebutkan dengan lisan. Baca Al-Quran juga masuk dalamnya berzikir. Ya. Jadi semua itu masuk dalam bab zikir yang merupakan ibadah yang luar biasa gitu ya. Beliau jelaskan sini zikir sendiri ada 3 macam. Yang pertama, mengingat dan menyebut-nyebut nama Allah dan sifat-sifat Allah dan makna-makna yang dikandung olehnya.
dan memuji, mengesahkan Allah dengannya, serta mensucikannya, n-nya besar kata ganti Allah ya, dari segala yang tidak patut baginya. Itu zikir ya. Dan zikir ini terbagi lagi menjadi dua macam kata beliau. Ungkapan yang pertama, ungkapan puji-pujian dari orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut-nyebut namanya dan sifat-sifatnya ya. Dan bagian inilah yang disebutkan dalam beberapa hadis seperti subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji hanya bagi Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Allah maha besar. Yang kedua, memberitakan tentang hukum-hukum yang berkenaan dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Seperti Anda mengatakan Allah Maha Agung, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dia lebih suka dengan taubat hambanya daripada orang yang menemui tunggangannya, kendaraannya yang hilang. Dia mendengar suara hamba-hambanya. Dia melihat aktivitas mereka. Tiada sesuatu pun yang tersembunyi darinya, dan Allah lebih menyayangi mereka dari kasih sayang kedua orang tua mereka terhadap mereka. Ini juga dianggap bagian daripada zikir. Ya, jadi saya ulangi lagi di poin ini, ibu sekalian, beliau mengatakan zikir yang pertama adalah zikir dengan memuji-muji Allah dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifatnya. Yang pertama yang umum kita kerjakan, kayak kita baca subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, Allah. Yang kedua adalah ibu ingatkan dirinya dan orang lain. Misalnya ibu bilang, ada orang sakit nih, sabar ya, Allah itu akan memberikan pahala yang besar bagi orang yang sabar gitu ya. Atau ada orang diberikan nikmat, bersyukur, karena Allah itu akan memberikan tambahan orang bersyukur. Itu juga ibu lagi berzikir namanya, karena ibu mengingatkan orang ya. Seperti diantaranya pengajian kita seperti ini. Di sini satu-satu saya ingin tanggapi ya, poin nomor 2-nya. Memberitahukan tentang hukum-hukum yang berkenaan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Seperti Anda mengatakan Allah Maha Agung ya, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu ya. Ini namanya kita mengingatkan diri kita dan orang lain tentang sifat-sifat Allah. Kemudian D-nya kata ganti Allah besar. Sebenarnya kan dalam bahasa Indonesia setelah koma bu nggak boleh huruf besar ya. Kecuali titik. Kalau titik baru huruf pertamanya huruf besar. Tapi di sini lihat setelah koma D-nya, dianya D besar. Karena ini kata ganti Allah. Ya. Dia lebih suka dengan tobat hambanya daripada orang yang menemukan tunggangannya atau kendaraan hilang. Sudah tahu ini bu ya? Sudah tahu belum? Ya? Saya perlu jelaskan? Ya, jadi ada hadis Bukhari yang kata Nabi SAW, Allah itu sangat senang, gembira dengan taubat hambanya. Lebih senang dan lebih gembira, ini berarti Allah punya sifat itu ya. Daripada seseorang di antara kalian yang membawa semua yang dia miliki di atas tunggangannya, di atas unta ya. Lalu dia jalan di padang pasir, di tunggangan itu semua ada, makanannya, minumannya, pakainya, semua harta di situ. Dia nggak punya apa-apa lagi kecuali dia, unta itu sama barang yang ada di tunggangannya. Kemudian dia tidur kata Nabi Muhammad SAW di bawah sebuah pohon di padang pasir. Begitu dia bangun, untanya dan seluruh makanannya bekalnya hilang di padang pasir yang tidak bertuan. Nggak ada orang. Lalu dia keliling-keliling mencari, sudah capek, udah letih, dia udah putus asa. Dia bilang, saya kembali ke pohon tadi, saya tidur saja. Mudah-mudahan saya mati gak bangun lagi. Karena di padang pasir gak ada orang, gak ada kehidupan. Banyak binatang berbisa gitu kan. Bekalnya semua hilang. Terus dia tertidur kata Nabi SAW. Kemudian dia terbangun. Waktu dia bangun, dia kaget melihat unta sama bekal di depan matanya. Nah bagaimana gembiranya orang itu? Allah lebih gembira daripada orang itu. Itu makna potongan ini. Ini potongan dari hadis ya. Makanya tadi saya tanya, perlu saya jelasin gak? Cuma 2 orang yang ngangguk-ngangguk ya. Kayaknya yang lain sudah pada paham. Udah tahu belum tadi itu? Belum. Iya, jangan diam kalau ditanya. Ya. Karena saya akan berlalu terus kalau sudah tahu gitu kan. Jadi ini maksudnya ini potongan hadis ibu ya. Jadi Allah punya sifat sangat senang. Allah itu gembira kalau ibu buat salah ibu minta maaf. Itu Allah sangat senang. Kalau manusia beda. Manusia kita kadang-kadang kalau dia jengkel banget biar kita minta maaf. Mungkin dia belum tentu memaafin. Kalau Allah tidak. Justru selama ibu mau taubat, ibu mau kembali kepada Allah. Allah sangat gembira dan menerima taubat hambanya. Selanjutnya koma lagi, dia lagi. Dia-nya besar kata ganti Allah. Dia mendengar suara hamba-hambanya. Saya ada temannya ibu ngeluh, saya sudah berdoa tapi nggak tahu diterima nggak ya. Ibu bilang, Allah itu mendengar suara-suara hambanya. Karena salah satu sifat Allah adalah As-Sami', Maha mendengar, kan gitu. Kemudian selanjutnya koma lagi, dia-nya besar kan. Dia melihat aktivitas mereka. Karena Allah itu Al-Basir, Maha melihat.
Ibu harus faham apapun ibu kerjakan baik atau buruk Allah tahu. Jangan pura-pura nggak tahu masalah ini. Mau ibu sendirian di kamar hotel tetap Allah tahu semuanya. Ibu sendirian, ibu terima telepon orang tidak ada yang lihat manusia Allah tahu. Ya. Ini penting sekali mengenal nama-nama dan sifat Allah. Allah itu tahu semuanya. Makanya para sahabat, para tabi'in, orang-orang saleh sebelum kita, mereka tanamkan betul perasaan sifat-sifat Allah itu sehingga mereka betul-betul merasa kalau dia bersyukur kepada Tuhannya Allah, kalau dia takut kepada Tuhannya Allah. Umar mengatakan radhiyallahu anhu, ingatlah sebelum matamu tertuju kepada sesuatu yang haram, ketahuilah Allah lebih dulu melihatmu. Maka Allah maha mengawasi dan maha mengetahui, itu maksudnya. Jadi kita ingatkan orang begitu. Ibu-ibu juga kalau nasihatin anaknya ingat, jangan selalu bilang ibu atau ayah. Nanti ibu marah loh, nanti ayah marah loh. Allah marah, Allah larang. Nak sholat ya Allah yang suruh. Nah gitu. Selalu itu ya. Saya terapkan pada anak-anak saya yang Allah amanahkan. Subhanallah. Saya kadang-kadang lagi menyendiri. Saya dengar mereka ngobrol. Mereka tidak tahu kalau saya ada. Tapi kakak adik sudah ngomong. Allah gak boleh loh. Allah larang. Allah suruh loh. Gitu. Jadi mereka tuh sudah bawa itu. Kita pun meninggal mereka sudah tahu. Ya, daripada hanya takut pada kita saja gitu kan. Nah itu yang dimaksudkan. Kemudian tiada sesuatu pun yang tersembunyi darinya. Nah ini Allah alim sifatnya. Al-alim pakai ain. Allah maha mengetahui segala sesuatunya. Ya apapun yang ibu rahasiakan Allah tahu. Ya. Kemudian dan Allah lebih menyayangi mereka dari kasih sayang kedua orang tua mereka terhadap mereka. Kalau yang terakhir ini saya kasih kisahnya ya. Pernah satu kali Nabi Muhammad SAW lagi hadiri peperangan melawan musuh-musuh. Subhanallah, muslimin menang. Setelah menang, banyak tawanan perang. Ada anak-anak, ada perempuan-perempuan, ada laki-laki, tawanan perangnya banyak. Maka waktu itu Nabi SAW suruh kelompokin. Anak-anak dulu, ibu-ibu baru bapak-bapak, nanti ibu-ibunya dipertemukan sama ini tawanan perang ya. Rupanya ada satu ibu di situ, orang non-muslim dia. Dia lagi keliling-keliling cari anaknya. Ya. Maka dia keliling, setiap ada anak didapat diangkat, bukan anaknya ditaruh lagi. Begitu terus. Nabi perhatikan. Lalu Nabi suruh para sahabat lihat ibu itu. Suruh lihat semua. Mereka lihat. Sampai ibu itu akhirnya dari sekian anak yang diangkat. Ada satu anak diangkat. Ternyata anak dia. Ibu bayangkan bagaimana posisinya dia sangat gembira. Dia peluk anaknya. Dia tidak peduli lagi nih kancah peperangan. Debu berterbangan. Panas sudah tidak peduli. Yang penting dapat anaknya gitu. Saking gembiranya dia peluk anaknya gitu. Lalu Nabi SAW bilang sama para sahabat. Kalau seandainya. Sekarang kita nyalain api. Api unggun. Kita minta ibu itu lempar anaknya ke api. Apa ibu itu akan lakukan? Ya, para sahabat juga jawab seperti ibu. Dia mengatakan tidak mungkin ya Rasulullah. Mana ada seorang ibu mau lempar anaknya ke api? Apalagi setelah dia cari hilang terus ketemu. Kan gak mungkin. Apa kata Nabi SAW? Nah ini pesannya. Seperti tulisan ini. Ketahuilah Tuhan kalian Allah lebih mencintai kalian daripada ibu kalian ya kepada kalian. Jadi bagaimana ibu kita sayang sama kita. Kemudian kita sayang sebagai ibu-ibu sayang pada anaknya. Allah lebih sayang. Jadi Allah gak mau kita masuk neraka bu. Allah mau ini kita semua selamat, makanya diutus Nabi, diturunkan kitab, disampaikan sama para ulama, para dai, ibu nggak boleh, ibu kerjakan, ibu jangan. Itu sekarang ibu itu sekali sayangnya Allah. Sampai pernah saya sampaikan kalau kita temukan ada satu maling, naudzubillah mencuri, digebukin di masyarakat oleh masyarakat dan mati, itu tetap kasih sayangnya Allah. Kenapa? Karena Allah itu tidak pernah menghukum berat hambanya di awal perbuatan. Nggak ada orang itu mencuri pertama langsung digebukin, nggak ada. Tidak ada orang itu baru pertama kali zina langsung kemudian dia dibongkar semuanya. Gak ada. Allah masih tutupin. Allah buat dia rasa takut, rasa menyesal. Kalau dia ulangi lagi, nah peringatan Allah lebih besar. Tapi umumnya semua Allah datangkan rasa takut. Dia tetap melanggar, Allah datangkan lebih besar lagi. Misalnya dilihat sama orang. Tetap juga dia buat, Allah buat dia kepergok oleh media. Tetap dia buat, Allah rubuhin hotelnya. Gempa terjadi. Ketahuan telanjang misalnya. Itu kan gitu. Jadi lebih besar. Nah seperti itu. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memberhentikan orang pelaku dosa besar pun. Kayak tadi maling sampai digebukin sampai mati. Itu bentuk kasih sayang Allah. Karena orang ini sudah berulang kali mencuri. Gak mungkin pertama kali mencuri sudah begitu keadaannya. Tapi karena dia sudah dikasih peringatan. Nah, bahkan kadang-kadang sudah masuk penjara. Udah digebukin, udah ditampok masuk penjara. Sudah 5 tahun keluar curi lagi. Ya udah Allah datangkan orang dibunuh sekalian. Karena kalau tidak mau berhenti orang ini. Tidak mau berhenti. Dari sini juga ibu harus fahami. Selama ibu mendapatkan teguran dari Allah. Ini lagi mau niat buat dosa nih. Apa saja dosanya. Mau lihat yang haram, dengar yang haram atau apa saja. Ibu tiba-tiba khawatir. Aduh dosa ya.
Terus ibu berhenti, ibu aman tuh. Dapat pahala dan jauh dari hukuman. Tapi kalau ibu langgar, ya siap-siap. Semua pelanggaran punya konsekuensi hukum. Jangan pura-pura nggak tahu ini. Dan ingat ya, Allah itu kalau membalas bu, ibu buat satu kebaikan nih. Ibu misalnya sedekah 10.000 atau 100.000 rupiah. Allah nggak balas 100.000. Allah balas dengan 10 tahun kesehatan. Allah kasih apa. Itu 10.000, 100.000 tadi itu. Sama orang buat dosa. Sekali bohong, Allah nggak hukum dengan 1 kali cambuk. Enggak, bisa 1 tahun orang menderita. Nggak selesai dari masalahnya. Karena masalahnya itu. Makanya jangan dianggap remeh amal kecil, amal kebaikan. Tetap kerjakan karena baik. Amal dosa juga dianggap remeh karena konsekuensi hukumnya ada. Ya, kalau orang kerja di satu perusahaan, kapan pegawai itu berprestasi, datang on time, kerjakan pekerjaan dengan baik, ikuti semua SOP perusahaan, pasti dia terima gajinya, bahkan dapat bonus, bahkan nama harumnya, namanya jadi harum, bisa naik jabatan, kan itu. Bahkan mungkin Allah bisa buka yang Rizki bisa punya perusahaan sendiri, berapa banyak orang jadi pegawai tempat orang lain, tapi karena dia jujur baik bisa buka perusahaan sendiri. Kalau orang ugal-ugalan, datang telat, kerjaan apa adanya aja, nggak selesai nggak apa-apa, ditegur berapa kali, dipanggil sama HRD nggak apa-apa. Ini terancam ini. Surat peringatan 1, 2, 3 lama-lama di PHK, rusak nama baiknya, ya keluarganya terbengkalai, pendapatannya juga terbengkalai kan gitu. Nah itu di alam manusia, di hukum Allah SWT berlaku lebih berat daripada itu. Jadi kalau ada orang yang tidak selesai dari permasalahannya, pertama langsung taubat dulu kepada Allah. Karena masalahnya itu biasa akumulasi dari kesalahan yang ada. Baik, itu yang dimaksud di sini. Kemudian yang kedua, ini jenis zikir yang kedua. Mengingat dan menyebut perintah Allah, larangannya, halal, haram, dan segala hukum yang ditetapkannya, dengan bersikap melakukan perintahnya dan meninggalkan larangannya, mengharamkan apa yang diharamkannya dan menghalalkan apa yang dihalalkannya. Zikir seperti ini juga ada 2. Jadi ini maksudnya poin kedua jenis zikirnya, yaitu ibu selalu mengingat, oh ini halal, ini perintah kerjakan, ini halal dinikmati, ini larangan ditinggalkan. Nah itu juga sama dengan berzikir, walaupun lisan kita sedang tidak menyebutkan zikrullah. Zikirnya 2 macam. Yang pertama mengingat Allah dengan memberitakan bahwasanya dia memerintahkan perkara ini, melarang dari perkara ini, dia menyukai ini, membenci perkara ini, dan ridho dalam masalah ini. Ya. Kemudian yang kedua mengingat Allah atau berzikir berkaitan dengan perintahnya, maka langsung melaksanakan perintah tersebut, dan berkaitan dengan larangannya maka segera menjauhinya dan menghindarinya. Jadi zikir poin nomor 2 ini selalu mengingat dan menyebut-nyebut Allah. Dibagi 2 dengan cara mengingat Allah, akhirnya dengan mengingat itu jadi patuh. Yang kedua adalah mengingat larangan Allah lalu meninggalkan segera. Karena tahu itu haram. Zikir yang ketiga yaitu zikir dalam kurung mengingat dan menyebut anugerah, nikmat dan kebaikan Allah. Ini termasuk zikir yang paling agung. Zikir yang disebutkan di atas berjumlah 5 macam. Ya. Zikir ya, juga bisa terbagi menjadi 3 macam. Ini maksudnya adalah yang zikir dengan mengingat nikmat Allah dan kebaikan Allah. Allah sudah baik sama saya, Allah kasih saya umur, Allah kasih saya pasangan, Allah kasih saya anak-anak. Jadi selalu gini, kalau zikir yang ketiga ini, ibu lebih dahulukan mengingat nikmat Allah daripada ujiannya. Nah, gitu. Karena pastikan ibu-ibu sekalian, nikmat Allah lebih banyak dan lebih panjang waktu dibandingkan ujian. Ya. Kita kalau 1 tahun sehat, paling tahun depan sakit flu seminggu. Ya. Kita lapar, ya mungkin setengah jam, kita akan kenyang habis makan mungkin 5-6 jam ke depan. Pasti lebih banyak nikmatnya. Nah begitulah. Di sini beliau mengatakan zikir juga kalau dari sisi yang lain bisa dibagi menjadi 3 macam. Tadi itu kan 3 macam zikir yang beliau bagi. Sekarang juga ada pendapat lain mengatakan zikir dibagi 3 macam. Zikir yang pertama zikir dengan menggunakan hati dan lidah, dan ini merupakan tingkat zikir yang paling tinggi. Jadi ibu hatinya berzikir, lisannya berzikir. Ya. Yang kedua zikir dengan menggunakan hati saja, dan ini merupakan tingkat kedua. Kayak dalam hati saja kita mengingat Allah atau menyebut Allah, lisannya tidak mengucapkan. Ini yang kedua. Yang ketiga zikir dengan menggunakan lisan saja, tapi hatinya nggak ikut. Ini zikir menduduki tingkat ketiga, tetap ada pahala. Contoh ibu habis sholat, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah gitu ya. Hatinya nggak hadir. Cuma merasa itu rutinitas. Berpahala kah? Berpahala. Tapi pahalanya kurang. Kapan dia maksimal? Ibu subhanallah sambil renungi dalam hati. Oh Allah maha suci. Alhamdulillah begitu juga. Oh segala puji bagi Allah gitu ya. Allahu Akbar, Allah maha besar. Kita sambil renungi itu paling besar pahalanya.
Atau hati saja yang kedua, atau lisan saja tanpa hati yang ketiga. Tapi tetap berpahala, kecuali ibu riya. Kalau ibu riya, baru nggak diterima. Ya, pamer sama orang baru nggak diterima. Ya. Beliau mengatakan, jadi definisi zikir adalah melepaskan diri dari sifat lalai dan lupa kepada Allah. Kenapa dibahas zikir panjang lebar? Karena doa bagian daripada zikir. Ya. Yang dimaksud dengan lalai ialah meninggalkan sesuatu dengan usaha manusia itu sendiri. Sedangkan lupa ialah meninggalkan sesuatu tanpa usaha dari manusia tersebut. Zikir juga memiliki tingkatan-tingkatan. Jadi sudah dibagi 3 ya. Tadi tentang masalah macam-macam zikir, ya. Itu dikatakan di situ tadi yang pertama, mengingat Allah dengan lisan ada 2 macam, memuji Allah seperti subhanallah alhamdulillah. Terus yang kedua menyebut-nyebut hukum-hukum Allah seperti mengajar, ya. Ini bagian dari poin pertama. Poin yang kedua, mengingat dan menyebut perintah Allah, larangan Allah. Ya. Ini juga dibagi 2, dengan mengingat perintah lalu mengerjakan, lalu mengingat larangan lalu meninggalkannya. Yang ketiga tadi zikir dengan mengingat nikmat Allah, besarkan nikmat Allah itu. Begini juga di poin ketiga ini Bu ya, masih di halaman 5 tadi, masih di poin nomor 3 yang tulisannya ditebalkan tuh yang di bold ya. Lihat ya. Ibu coba belajar Bu, untuk lebih menikmati nikmat itu sendiri. Banyak orang tidak menikmati proses. Contoh misal, kalau ada orang makan, mungkin dia hanya makan sepotong tempe, 1 piring nasi sama sambal. Tapi orang ini nikmati. Dia makan tempe itu pelan-pelan sambil dia nikmati ya kacangnya itu, bumbunya segala macam. Dia makannya sama sambal pun dia nikmati, dia kunyahnya pelan-pelan. Ini beda sekali. Orang seperti ini biasanya kalau dia makan kita lihat kita juga pengen makan. Iya. Kadang-kadang cuma makan kerupuk aja, tapi karena dia nikmati sekali atau dia cuma minum kopi 1 teguk saja itu kayak nikmatnya luar biasa gitu ya. Nah itu sebenarnya bagian daripada bersyukur. Kalau dia faham, dia berpahala orang itu. Ya gitu. Yang jadi masalah, ibu kalau tidak nikmatin prosesnya. Misalnya sambil makan sambil angkat telepon. Yang mana mau fokus nih? Dengar orang atau makan? Kadang-kadang sudah habis kita nggak tahu kalau itu sudah habis. Itu tidak nikmati. Menikmati proses itu bagian daripada bersyukur. Ya, itu penting sekali ya. Coba sekarang setiap ibu kerjakan apapun, nikmatin apa yang sedang dikerjakan. Lupakan dulu yang lain. Kalau kita lagi makan nasi, tempe sama sambal, lalu kita bayangkan ayam, kambing, itu jadi nggak enak ini. Iya nggak? Nikmatin ini aja, gitu kan? Nikmatin aja prosesnya. Ibu kalau lagi duduk sama suami atau suami sama istri, duduk berdua. Sekarang masanya ngobrol berdua, ya. Mungkin mata saling menatap, orang saling perhatian, tangannya sambil genggaman, bukan sibuk dengan handphone, lihat dinding, gitu kan? Atau sambil lihat TV. Ini nggak nyambung ini. Dia nggak nikmati itu. Sebenarnya dia simpan handphone, dia ngobrol berdua, lihat. Untuk apa menikah kalau lihat dinding, kan gitu? Nah, mungkin bagi orang lain mata pasangnya sudah bagus, mungkin orangnya sudah bagus kulitnya, mungkin sudah cukup. Tapi karena dia tidak nikmati, bagi dia biasa kecil. Ya, coba lebih dinikmatin. Anak-anak yang Allah kasih, besarkan nikmat itu. Bayangkan ada orang yang tidak diberikan anak misalnya, atau diberikan anak kurang dari anak kita. Ya, itu kan kita akan terus nikmatin semua hal-hal yang seperti itu. Nanti akan jadi besar itu, ya. Nikmati setiap langkah kaki kita yang bisa melangkah kakinya, tangan kita bisa menjama, lidah kita bisa merasakan, ya. Bibir bisa mengucap, lidah bisa mengecap, tangan bisa menjama, kaki melangkah, kemaluan masih berfungsi. Ini semua nikmat yang tidak terhingga. Makanya kata Nabi SAW, Man asbaha aminan fi sirbi. Siapa yang tiba di pagi hari, dia aman di negerinya, atau di kotanya, atau di rumahnya. Dia aman, dia bangun, aman, tidak ada gangguan, tidak ada penjajahan. Kayak teman-teman di Palestina sekarang, tidur nggak tidur, mereka tetap terancam. Kita sekarang sudah dibebaskan sama Allah dari Belanda. Alhamdulillah 79 tahun kita merdeka. Itu luar biasa nikmat itu. Lalu kata Nabi SAW, mu'afan fi jasadi. Sehat jasadnya. Ibu tadi bangun pagi, sehat. Ya. Kemudian lahu kutu yaumi. Dia punya makanannya untuk hari itu. Faka'ana mahizat lahu dunya bihadzafiriha. Maka sama saja dunia sudah datang kepada dia seluruhnya. Sebuah nikmat yang besar. Jadi coba besarkan, ibu minum air, beda dengan hanya sekedar hilangin haus dengan nikmatin air itu. Duduk ikuti sunnah Nabi, baca bismillah. Tahu Bu, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, pernah dengar sahabat ini ya? Beliau kalau minum air 1 gelas bisa 10 sampai 11 kali tegukan.
Baca bismillah, dilepas alhamdulillah. Dia nafas dulu, dia nikmatin. Baru dia minum lagi bismillah, dilepas lagi. Bayangkan 10 kali sampai 11 kali baca bismillah, 11 kali baca alhamdulillah. Berapa banyak pahalanya? Plus lagi dinikmatin sama dia itu. Kalau kita kan minum habis langsung. Apa kata Nabi SAW? Jangan minum seperti unta. Ini maaf yang lagi minum, saya bukan singgung ya. Bukan, maksud saya secara umum. Jadi Nabi SAW bilang, jangan minum seperti unta. Unta itu bu, kalau minum, dia kalau nyedot air, dia nggak berhenti. Sampai di dalam perut dia itu ada kayak kantong. Itu kalau tidak salah penelitian ilmiah bisa nampung 10 liter air. Ya, salah satu kan Allah bilang, wa ilal ibili, tahu ayatnya nggak? Wa ilal ibili kaifa khuliqat. Dan kepada unta, lihatlah bagaimana kami ciptakan. Itu ulama adakan penelitian, ada lebih dari 15 kelebihan unta. Di antaranya unta itu punya 2 kelopak mata. Jadi ada kulit, ada yang transparan. Jadi kalau lagi badai di padang pasir, dia turunkan yang kelopak transparannya. Itu bisa ibu lihat di YouTube ada itu, ya. Kemudian bibirnya dipecah 2 oleh Allah, sehingga dia bagian tengah itu bibirnya pisah. Dia kalau itu untuk makan makanan berduri, ya, supaya tidak luka bibirnya, gitu kan. Kakinya dibuat tinggi. Badannya besar. Itu ternyata untuk perjalanan jauh. Unta itu bisa 3 hari 3 malam gak makan, gak minum bisa. Nah salah satunya di perutnya itu bu ada kantong. Kayak gentong. Itu bisa isi sampai 10 liter air. Makanya orang-orang dulu, masih termasuk Nabi Muhammad SAW dan para sahabat orang-orang Arab dulu, kalau mereka perjalanan jauh, mereka lebih suka unta daripada kuda. Kalau mereka kehabisan bekal makanan dan minuman, mereka sembelih untanya, dagingnya diambil, airnya itu diminum. Dan itu tidak tercampur dengan kotoran, kuasa Allah. Dia kalau dia minum, dia nampung di situ dulu. Kalau untanya haus, ada satu sistem menarik air itu cuma membasahi tenggorokannya, baru terbuang ke tempat air seninya. Jadi tidak masuk ke sini lagi, itu airnya bersih. Makanya Allah suruh lihat keajaiban unta itu. Itu contohnya gitu ya. Nah ini perlu dijadikan sebagai tambahan. Kita langsung lanjutkan halaman 5 ya. Zikir mempunyai 3 tingkatan. Ini penutupan bahasan kita. Habis ini kalau ada yang mau bertanya silahkan ditulis. Tapi perhatikan sesuai dengan tema. Dan yang kedua jangan mengetes saya. Ya. Baik, yang pertama zikir yang zahir. Nampak maksudnya ya. Zahir itu nampak. Yaitu pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti ucapan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji hanya bagi Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Allah maha besar. Atau zikir yang mengandung doa, seperti firman-Nya, qala rabbana zalamna anfusana wa in lam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, dalam surah Al-A'raf ayat 23. Maka Adam dan istrinya Hawa alaihissalam berkata, ya Rob kami telah menganiaya diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Juga seperti firman Allah atau seperti doa yang diajarkan Nabi SAW, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Wahai Tuhan yang maha hidup dan Tuhan yang terus menerus mengurus makhluknya, dengan rahmat-Mu lah aku memohon diselamatkan. Atau berzikir mengingat dan menyebut dengan memohon perlindungan Allah, seperti ungkapan Allah bersamaku, Allah melihatku, Allah menyaksikanku, dan semisalnya yang bertujuan membantu agar kehadiran Allah lebih dapat terasakan. Begitu pula untuk kepentingan memelihara hati, menjaga tata krama di hadapan Allah, menghindari kealpaan diri, juga memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan dan kejahatan manusia. Dan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW menghimpun ketiga macam zikir ini, yaitu memuji Allah, berisi doa, permohonan, serta menghadirkannya sehingga mencakup perlindungan yang sempurna, kebeningan hati, menghindari kealpaan diri, dan berlindung dari godaan syaitan. Ini namanya zikir zahir, zikir yang nampak. Ibu memuji-muji Allah, baik sendiri ataupun depan orang, tapi dengan nampak berzikirnya. Nah, dibagi tadi dengan bagian-bagian tersebut. Bisa langsung menyebut zikir kepada Allah, bisa berdoa, bisa juga berbicara untuk menghadirkan Allah dalam diri, mengatakan Allah selalu mengawasi saya, Allah selalu menjaga saya, Allah memperhatikan saya, dan seterusnya.
Juga membaca zikir-zikir yang biasa Nabi SAW ajarkan. Seperti tadi dikatakan, Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai zat yang maha hidup dan terus menerus mengurus makhluknya, birahmatika astaghith. Dengan rahmatmu lah aku memohon. Yang kedua, zikir khafi atau samar-samar. Yaitu zikir yang menggunakan mata hati atau hati semata. Agar terhindar dari sifat lalai dan lupa, merupakan penghalang antara Rabb dan hati manusia. Keharusan hati untuk menghadirkan Allah menjadikannya seolah-olah melihat Allah. Sebenarnya sih ini rincian dari tadi ya, yang sudah kita bahas. Cuman ini beliau mendatangkan pendapat-pendapat ulama yang menjelaskan tentang masalah zikir. Semuanya kalau kita gabung, ini akan menyempurnakan pemahaman kita tentang zikir dan doa. Ya. Kalau tadi terang-terangan, zahir, kalau ini khafi, tersembunyi. Dan yang ketiga adalah zikir hakiki. Yaitu Allah SWT menyebut hambanya fadhkuruni adhkurkum washkuruni wala takfurun. Dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Karena itu ingatlah kamu semua kepadaku, niscaya aku pun akan ingat kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, dan jangan kamu mengingkari nikmatku. Ini berarti zikir hakiki, maksudnya kita berzikir, Allah pun langsung merespon pada saat itu. Ya. Sesuai juga dengan sabda Nabi SAW, Yaqulullahu ta'ala, Ana inda dhanni abdi bi, wa ana ma'ahu idha dhakarani. Fa in dhakarni fi nafsi, dhakartu fi nafsi, wa in dhakarni fi mala'in, dhakartu fi mala'in khairi minhum. Wa in taqarraba ilai shibran, taqarrabtu ilaihi dhira'an. Wa in taqarraba ilaihi dhira'an, taqarrabtu ilaihi ba'an. Wa in atani yamshi, ataitu harwala. Allah Ta'ala berfirman, aku bertindak berdasarkan sangkaan hambaku terhadapku. Dan aku bersamanya apabila ia mengingatku. Jadi kalau ibu lagi sakit, ibu bersangka misalnya Allah akan sembuhin saya. Nah, itu sangka baik, itu bagus. Allah akan berikan sesuai dengan prasangkanya. Oh Allah nggak akan sembuhin saya. Ya sudah sesuai dengan prasangkanya. Allah kasih. Jadi kita selalu harus bersangka baik kepada Allah. Dan bersangka itu bagian daripada zikir. Dan aku bersertanya apabila ia mengingatku. Kalau selalu kita mengingat Allah, dalam setiap keadaan kita, Allah akan selalu bersama kita. Dan Allah mengatakan apabila ia mengingatku dalam dirinya, aku akan mengingatnya juga dalam diriku. Saya kayak ibu lagi sendiri, lagi di mobil, lagi di rumah, ibu sambil berzikir. Baik itu dengan lisan tadi ya, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, atau berdoa. Atau misalnya menyampaikan kepada orang yang sedang telepon-teleponan sama kita, sabarlah, Allah bersama orang yang sabar. Segala macam hal, masuk dalam majelis zikir seperti majelis ilmu seperti ini berzikir. Itu kalau kita sendirian, Allah ingat sendiri, Allah juga mengingat dirinya. Kalau hamba itu mengingatku di hadapan sekumpulan orang kayak kita dalam majelis ilmu begini, atau ibu lagi di pasar, di mall, ibu tetap berzikir karena rame orang, bukan ibu rame-rame berzikir ya. Tapi maksudnya ibu berzikir tapi di halayak umum. Maka Allah mengatakan, maka aku, hanya besar kata ganti Allah, akan mengingatnya di hadapan sekumpulan makhluk yang lebih baik dari itu. Maksudnya para malaikat. Jika ia mendekatkan diri kepadaku sejengkal saja, maksudnya ada upaya sedikit dari kita untuk dekatkan diri kepada Allah, maka Allah mengatakan aku akan mendekat kepadanya sehasta. Ya. Maksudnya sesiku ya. Dan jika dia mendekatkan diri kepadaku sehasta, satu siku, maka aku mendekatkan dirinya, mendekat kepadanya ya sedepa, selengan. Ya. Apabila dia mendekatkan diri kepadaku dengan berjalan, maka aku akan mendekatkannya dengan berjalan cepat atau berlari kecil. Maksudnya ibu sedikit aja berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, Allah akan memberikan banyak sekali ya perasaan kita dekat dengan Allah. Kayak ibu hadir majelis begini, mungkin cuma 1 jam kita duduk, tapi seakan-akan ini bisa jadi bekal sebulan, 1 tahun ke depan, bahkan mungkin bisa seumur hidup. Jadi sedikit kita dekatkan diri kepada Allah, Allah akan lebih mendekatkan diri kepada kita lebih jauh daripada itu. Sebaliknya ya difahami ya, kalau ibu berusaha menjauhkan diri dari Allah, justru sengaja lalai, sengaja terus berdoa, tidak mau tahu berdosa maksud saya, sengaja juga selalu menjauhkan diri dari Allah, maka Allah juga jauhkan diri dari dia. Ya, ada satu orang pernah datang kepada seorang ulama dan dia mengatakan begini, saya sudah sekian tahun buat dosa, tapi saya tidak pernah lihat ada hukuman datang kepada saya. Orang ini kebetulan fahamnya hukuman itu fisik saja, sakit, tabrakan gitu ya. Maka kalau tidak salah orang ini datang kepada Hasan Basri rahimahullah. Hasan Basri mengatakan kau keliru. Hukuman Allah sudah sangat banyak pada kau. Dia bilang mana? Saya nggak lihat.
Maka Hasan Basri tanya, saya mau tanya, selama ini waktu kau menjauh diri dari Allah ini, kan dia tahu kapan dia dekat, kapan dia menjauh. Misalnya ibu dulu dari 17 tahun sampai 20 tahun, oh saya rajin sekali ibadah Ustaz misalnya. Setelah itu sampai sekarang dari 20 sampai 30 tahun kok lalai gitu ya. Saya lalai, terus dianggap tidak ada hukumannya gitu ya. Maka Hasan Basri tanya, kau kapan mulai jauh diri dari Allah? Dia bilang sudah sekian tahun. Saya tidak ibadah kepada Allah. Tapi nikmat ada rezeki, ada segala macam berjalan. Tidak ada hukuman secara fisik. Maka kata Hasan Basri, kau keliru. Sudah berapa lama kau menjauhkan diri dari Allah? Sudah sekian tahun. Oke, kata Hasan Basri begini. Saya mau tanya, selama kau jauhkan diri dari Allah nih, kamu bisa sholat tepat waktu? Dia bilang nggak bisa. Kamu bisa sholat malam? Dia bilang nggak pernah. Kamu bisa baca Quran? Nggak pernah. Kamu biasa rutin bakti sama orang tuamu? Dia bilang nggak pernah. Semua jenis ibadah yang disebutkan, dia kerjakan tapi dia lalai. Nggak bisa on time, nggak bisa konsisten. Kata Hasan Basri, itulah siksaan yang paling berat. Karena kalau Allah membenci seorang hamba, Allah buat dia tidak mau beribadah. Jadi bukan masalah jadi efek daripada buat dosa, Allah buat dia tambah lalai. Ya. Makanya umat-umat sebelum kita waktu disiksa sama Allah seperti kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, kaum Thabud, kaumnya Nabi Saleh, kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Ibrahim, kaumnya Nabi Musa, banyak Allah siksa. Yang Allah binasakan mereka itu sebelum disiksa, datang siksaan massal pada mereka. Beberapa hari sebelumnya badan mereka tambah sehat, gembalaan mereka tambah banyak, harta mereka melimpah, hidup mereka bahagia, ketawa-ketawa. Begitu mereka tambah lalai begitulah datang disitulah siksaan Allah, datang sekonyong-konyong kepada mereka. Jadi Allah tidak menghukum orang kalau masih punya rasa khawatir, orang masih takut, itu Allah masih kasih dia terus sinyal supaya dia kembali kepada Allah. Tapi kalau orang yang lalai udah selesai. Ya, Allah akan hukum dia. Nah, ini termasuk hukuman yang sangat berat. Oleh karena itu hati-hati. Satu sisi kita diperintahkan kalau kita mendekatkan diri kepada Allah, Allah akan lebih cepat dekatkan diri kepada kita. Tapi satu sisi kalau kita menjauh dari Allah, Allah akan lebih cepat menjauh dari kita. Jadi sangat jauh. Ibu, kalau saya gambarkan masalah keimanan ini contoh rasional dari saya. Kalau ibu kalau saya gambarkan untuk ibu, iman itu seperti anak tangga. Jadi kan untuk masuk orang ini anak tangga tuh. Kalau kita misalnya sudah dekatkan diri kepada Allah nih, rajin sholat 5 waktu, pokoknya kita puasa, misalnya kita dekat sedekah, kita kan naik terus imannya tuh. Karena iman akan naik dengan amal soleh. Contohnya ibu kalau lagi haji atau umrah, lagi di Saudi kan terasa imannya beda ya. Karena kan bertambah itu. Nah itu semua begitu. Di sini pun sama di Indonesia. Kalau kita lagi rajin ibadah bertambah tuh. Nah bertambahnya ini kita ibu misalnya anggap ya ibu sampai ke anak tangga yang ke-10. Di situ ada godaan setan datang nih. Goda ini goda itu ibu lalai. Bahasa agama kita futur. Mulai lemah imannya. Dia turun tuh 2 tangga. Turun 2 tangga ini setan gak akan biarkan ibu kembali ke level awal. Dia berusaha turun lagi, sampai nanti ibu rasa kayak tidak ada iman rasanya. Kayak malas sekali ibadah. Bukan cuma sholat tahajud, sholat wajib subuh pun jam 8, jam 7. Ya. Iya. Sholat kadang-kadang, sudah masuk waktu asar baru mau sholat duhur. Ya. Lalai, karena dia lalai. Ya. Itu salah satu siksaan Allah, orang banyak gak paham itu. Jadi Allah buat dia nggak bisa lakukan itu ketaatan. Karena kalau dia buat ketaatan kan konsekuensinya berarti dapat surga. Masa orang lalai masih dikasih surga kan tidak mungkin. Allah lalaikan dia. Satu sisi jadi setan terus berusaha. Makanya kita harus berhenti stop bu. Yang bisa menyetop dirinya ibu dari dosa ibu sendiri. Allah tidak akan turunkan tangan dari langit memberhentikan kita, nggak mungkin. Kita harus segera berhenti. Oh ini haram berdosa berhenti. Wudu ya sholat sunnah 2 rakaat taubat. Berdoa sama Allah tulus, ya Allah hambamu sudah merasa lalai dan jauh darimu, maafkanlah. Kembalikan hambamu ke jalan yang benar gitu ya. Terus kita berdoa sampai Allah nanti kembalikan level kita. Karena tidak ada yang bisa kembalikan kita ke anak tangga yang ke-10 tadi kecuali Allah. Satu sisi yang lain bu. Misal ibu naik ke tangga ke-10 iman tadi itu. Karena ibu pernah dengar ceramah tentang kematian misalnya. Tentang azab kubur, tentang neraka. Ibu merasa keimanan kuat, naik levelnya. Kalau ibu nanti dari tanggal 8 yang tadi jatuh itu 2 tangga, ibu berdoa sama Allah minta dikembalikan. Untuk kembali ke tangga 10, ibu kalau dengar ceramah yang pertama, belum bisa mendongkrak. Harus ada ceramah lebih kuat dari itu. Jadi untuk kembali ke level iman itu nggak mudah bu. Sulit. Makanya jangan biarkan diri kita lalai.
Saking sulitnya mempertahankan kebaikan. Ibu jujur nih 40 tahun. Ibu bohong satu kali aja di umur 41 tahun. Yang mana orang lihat? Orang lihat jujurnya atau bohongnya? Coba bayangkan efeknya. Itu kan dosa. Itu dosa satu kali bisa menghapus kebaikan kita semuanya. Itu bahaya sekali. Jadi jangan dianggap remeh ya. Makanya harus jeli bu. Kalau kita sudah berada di satu rel keimanan, amal soleh pertahankan. Kalau perlu tingkatkan terus. Dan itu sudah pernah saya sampaikan di penyampaian, tapi di sini belum ya. Saya ingatkan, kalau mau istiqomah, konsisten, perhatikan 4 hal. Ini sebagai penutupan bahasan kita ya. Perhatikan 4 hal. Jangan lolos dari 4 hal ini. Yang pertama yang harus diperhatikan ya, adalah ilmu. Majelis ilmu. Nah duduk seperti ini bu. Ibu luangin dalam satu hari 1 jam, 2 jam, 1 pengajian, 2 pengajian. Offline atau online. Gak masalah. Tapi buat satu simbol di atas kepala ibu, tidak ada hari tanpa ilmu. Gak boleh berhenti dengar. Allah berfirman, Rasulullah bersabda, minimal sekali ibu dengar Al-Quran dengan terjemahannya, minimal. Ya putar di TV, di rumah, putar di mobil. Ingat ya, dengarin Al-Quran dengan terjemahan. Ibu gak ngerti bahasa Arab. Terjemahan itu akan menyentuh kita. Oh ternyata Allah berfirman begini ya. Terutama ibu beli yang juz 30 aja. Juz Ammah ya. Itu aja, ibu dengar-dengar ulang-ulangi. Karena situ ada siksa kubur, ada neraka, ada kisah umat-umat sebelum kita. Ini dulu surah-surah ini yang pertama turun di fase Mekah bu. Belum ada perintah sholat, belum ada perintah puasa di Mekah, itu belum ada. Itu perintah sholat Isra Mi'raj tahun ke-11 kenabian ya. Nabi kan 13 tahun berdakwah di Mekah ya. 10 tahun pertama nggak ada perintah itu. Belum ada. Nanti fase di Madinah baru ada. Jadi itu umumnya surah-surah Makkiyah pendek-pendek dan banyak berkumpul di juz 30. Itu untuk menyadarkan orang ada Allah, ada siksa kubur, ada umat-umat kita yang dibinasakan, dengarin itu. Nah, terutama ceramah-ceramah jangan lupa ya. Jadi usahakan jangan lewat 1 hari kecuali dengar ceramah. Saya nggak bisa lupa ini, dan ini ada beberapa orang panitia pengajian yang undang kami di luar Jakarta. Itu harus saya pernah ke Bali, saya ke Makassar, hampir semua kota lah di Indonesia. Alhamdulillah sudah pernah kami injakkan kaki. Rata-rata panitia yang undang saya itu mengkritik saya karena mereka pasang flash disk di mobilnya. Ada juga yang pasang hard disk, itu full ceramah. Dia kalau starter mobil, dia atau supirnya langsung connect ceramah itu. Begitu dia turun belanja atau ketemu teman, naik, starter lagi, lanjut lagi ceramahnya. Ceramah itu yang lanjut. Kebetulan sih teman-teman panitia kena undang saya, memang mereka dengerin ceramah saya itu. Kayak kasus ibu kalau lihat di playlist YouTube kami punya kajian sirah tidak kurang dari 40 episode. Serial sahabat lebih dari hampir 50 episode lebih. Dosa-dosa besar yang malam nanti kita bahas di Blog M itu sudah 10 tahun lebih. Itu sudah 180, 190 dosa besar. Artinya kalau ibu dengar 1 hari 1, butuh 190 hari untuk menyelesaikannya. Kalau 1 minggu 1 kali, 190 minggu gitu kan. Ibu mau belajar fikih, kami ada bedah buku namanya Bulughul Maram, 1534 hadis. Semua sudah saya bedah. Tinggal mau atau tidak aja. Lihat playlist YouTube, ya, masuk di Khalid Basalamah, cari playlist ya. Ada kan beranda, ada podcast, ada apa, ada beranda, ada playlist. Klik playlistnya, lihat di situ. Lebih dari 50 kitab kami bedah. Mau belajar hadis, ada Sahih Hadis Qudsi, ada Sahih Targhib Tarhib, ada Riyadus Shalihin. Ini rata-rata ribuan hadis. Ibu tinggal dengar ya. Ibu mau belajar tentang apa saja, insya Allah ada di situ. Kurang lebih termasuk buku kita ini baru kami bedah ini ya. Ini baru 2 pertemuan, tapi nanti akan diupload juga di YouTube. Tapi banyak sekali buku-buku yang sudah kita angkat. Jadi yang pertama ilmu bu. Pokoknya ibu rasa ibu harus faham baik-baik. Ilmu ini duduk mendengar ilmu begini bu. Allah berfirman, Rasulullah bersabda, bagian-bagian ilmu agama ini ibu lebih butuh daripada makan pada saat lapar, haus pada saat minum, ya, tidur pada saat capek, obat pada saat sakit. Kenapa Ustaz? Ya karena nanti agama ini yang ajar kepada ibu, ini makanan boleh, ini minuman boleh, ini pendapatan boleh, ini pergaulan boleh, atau ini tidak boleh. Kita harus tahu ini lebih kita butuhkan daripada semua itu. Jadi jangan lewatkan bu ya. Apalagi kalau kajian kita begini sebulan sekali. 1 bulan aja lagi deh. 1 bulan tuh sudah kendor imannya itu. Makanya sekarang dengan ada media mudah luar biasa. Kalau zaman dulu belum ada handphone kayak kita sekarang bu, itu susah orang untuk ilmu. Jalan 1 bulan pergi kemana. Imam Bukhari itu kadang-kadang mengambil 1 hadis 1 bulan pergi 1 bulan pulang. Coba bayangkan 1 hadis. Ibu sekarang bisa dengar dengan luar biasa. Itu sudah kalau tidak salah mendekati 10.000 jam. Ya ceramah-ceramah kami di YouTube itu bisa dinonton banyak sekali.
Ya, seperti ibu dengar sekarang, ini salah satunya, banyak sekali yang bisa ibu dengar. Itu baru dari kami, belum yang lain. Banyak ustaz-ustaz kita yang lain bisa didengar gitu ya. Jadi yang pertama majelis ilmu. Kalau mau konsisten, mau istiqamah, mau berada di real iman tidak turun, itu harus ada ilmu. Karena pondasi iman itu ilmu. Tidak ada iman orang tanpa ilmu, nggak mungkin. Ibu mengkhayal, mau rajin sholat malam, mau rajin sedekah, bakti, tidak ada ilmunya nggak mungkin. Dengar begini majelis ilmu setengah jam, 1 jam, pasti akan bertambah imannya. Pasti akan bertambah. Itu pondasi dasar. Kalau iman sudah ada, berasal ilmu, baru iman, maka semua perintah Allah kita bisa kerjakan, semua orang kita bisa jauhi. Karena keimanan itu. Yang kedua, yang harus diperhatikan, komunitas. Yang kedua ini, praktek ilmu dulu. Praktek ilmu, amalkan. Banyak orang hadir majelis ilmu begini, oh bagus ya ceramahnya, oh bagus ya bukunya, sudah dapat apa? Penceramahnya nggak tambah gemuk, ibu udah tambah gemuk, nggak ada bertambah apa-apa. Apa gunanya pujian itu? Nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Angin lalu, kamu hebat ya, kamu pintar ya, kamu bagus, terus bisa apa? Gak. Ya, dan ibu perlu garis bawahi ya, kalau ada saudara kita muslim ibadahnya bagus, jangan dipuji di depannya. Gak boleh ibu bilang, kamu rajin sekali ya, tadi sholatmu bagus ya, kamu doanya tadi panjang ya, gak boleh ibu dong. Itu bisa membuat dia tadi ikhlas jadi riak nanti. Makanya pernah ada sahabat Nabi, sholatnya khusyuk banget, luar biasa khusyuknya. Saking khusyuknya sampai ada orang duduk sebelah Nabi bilang, ya Rasulullah, saya suka orang ini, ibadahnya bagus banget. Kata Nabi SAW, jangan kau perdengarkan. Kalau kau perdengarkan dia jadi, kau telah membinasakan dia. Tadinya dia ikhlas sudah jadi riak. Jadi sama kalau kita lagi buat kebaikan, tidak usah ibu tunggu pujian orang, jangan. Ibu kasih orang miskin bantuan 100 ribu, tunggu dia bilang terima kasih, untuk apa? Mau diapakan terima kasihnya dia? Kasih orang terima kasih, gak masalah. Kalau selama kita karena Allah, gak ada hubungannya orang itu terima kasih atau tidak. Kan begitu. Nah itu poin penting, jadi amal kita maksimal pahalanya ya. Nah perlu dipraktekin. Nah dalam mempraktekin ilmu ini bu, harus dipaksakan. Harus ibu paksa. Kayak sholat malam, sudah tahu keutamaannya kan. Tapi masalahnya kenapa ibu selama ini masih bolong-bolong gak sholat malam? Karena gak paksain diri. Mulai malam ini saya komitmen mau sholat malam. Siapin sejadah terbaik, mau kena terbaik. Berdoa sama Allah, ya doa yang mau dibaca, sampaikan. Ibu belum terbiasa bangun agak awal-awal gak masalah. Subuh misalnya jam 4 lewat 45, oke, jam 4 deh bangunnya. Gitu kan. Wudhu segala macam, sholat setengah jam, 15 menit gak masalah. Jangan juga pertama sholat malam langsung jam 2 nanti ngantuk. Ya. Terus langsung pilih Al-Baqarah, nanti bosan. Gak masalah surah-surah pendek dulu, konsisten dulu. Sebulan berjalan, sudah terbiasa. Nanti ibu, gini bu ya, kita kalau biasa mengerjakan satu jenis ibadah, Allah akan berkahi di ibadah itu. Contoh ibu baru pertama kali sedekah, rasanya keluarin 10 ribu tuh kayak berat. Tapi kalau ibu sudah sering keluarin 10 ribu terus, lama-lama ibu lihat itu kecil. Ibu akan pindah ke 100 ribu. Mungkin awalnya berat, pindah lagi. Lama-lama kita jadi kecil. Sampai 100 juta, sampai miliaran kita anggap kecil. Karena Allah sudah berkahi. Ibu udah biasa sholat malam, sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun berjalan. Nanti lama-lama jam 2 malam pun bangun biasa aja gitu. Gak jadi beban. Nah itu namanya Allah berkahi di situ. Ibu pertama mau baca Quran, berat rasanya. Tapi kalau ibu sudah rutinkan, Allah berkahi. Allah lihat keseriusan hambanya. Kita serius, praktekin itu, lama-lama Allah berkahi. Lama-lama kita merasa, kayaknya 1 juz 1 hari deh. Lama-lama, kayaknya bisa 2 juz sehari. Lama-lama ibu bisa khatam dengan waktu yang sangat pendek. Kenapa sahabat bisa khatam dalam 3 hari sekali? Kan karena mereka diberkahi di situ. Nah Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Orang-orang yang memaksakan diri menuju ke jalan kami akan tunjukkan mereka ke jalan kami. Harus dipaksa. Paksa kerjain ketaatan, paksa tinggalin dosa. Ibu biasa buat dosa apa? Paksa. Nggak mau, saya nggak mau buat. Setan nggak akan jelma cekik kita kok. Tak, kau harus tetap berzina. Enggak. Enggak, saya enggak mau. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya mau berhenti. Nah gitu. Itu termasuk definisi dalam masalah konsisten tadi. Jadi ilmu supaya istiqomah ya. Ilmu, kemudian yang kedua praktek. Ini harus dipaksa. Paksa betul-betul Pak Ibu yang paksa sendiri. Ibu jadwalin, ibu haruskan. Lama-lama jadi bisa. Awalnya susah. Seperti orang lari, awalnya berlama-lama dia. Mungkin ibu kalau pertama kali lari, 10 meter sudah ngos-ngosan. Tapi kalau ibu sudah terbiasa tiap hari, lama-lama biar 100 meter, 1 kilo. Ada orang jalan lari belasan kilo gak capek, biasa aja. Karena dia sudah terbiasa. Ya.
Jadi orang yang biasa itu akan menjadi kebiasaan dia. Yang ketiga, ini baru komunitas. Teman-teman, ibu jangan sibuk lagi sekarang sama orang-orang yang jauh dari agama, Bu. Nggak boleh. Jangan bilang nggak apa-apa kok ya. Mungkin maaf ya, dia masih belum sholat, dia masih apalah, banyak pelanggaran agama, kita bilang nggak apa-apa. Jangan nggak apa-apa. Manusia ini, kita manusia, Bu, sensitif. Omong kosong kita tidak terpengaruh. Ada orang nonton film India 2 jam, oh saya nggak terpengaruh kok. Bohong. Gimana caranya nggak terpengaruh? Sebentar nanti habis filmnya, ulangi lagunya, ingat gerakannya, bayangin artisnya. Kan pasti mana bisa. Sebagaimana orang kalau di majelis ilmu juga punya pengaruh kan gitu. Gak mungkin ibu duduk begini 1 jam 2 jam terus gak ada pengaruh tuh gak mungkin. Karena kita sensitif. Saya sering kasih contoh di pengajian. Kain meja ini, Bu. Saya dan ibu sekalian kalau pegang kain ini, kita pegang ini sekarang. Kita tahu ini kain kasar atau lembut seketika. Kita, oh ini kasar, oh ini lembut kan gitu. Tangan kita ini bisa langsung beda. Itu saking sensitifnya manusia. Hidung kita ini kecil lubangnya, tapi kita bisa cium ini wangi, ini busuk seketika. Semprot parfum wangi. Lewat tempat sampah bau, langsung waktu seketika. Lidah kita bisa bedain manis, asin, asam seketika. Coba bayangin. Telinga kita bisa bedain ini intonasi suara keras atau lembut seketika. Mata kita bisa bedain, oh ini terang atau ini gelap seketika. Ini nyalain lampu, terang. Begitu kita padamkan sini lampu, oh gelap. Langsung seketika. Jadi tidak ada ceritanya orang tidak terpengaruh. Semua pintu-pintu dosa, Bu, pasti enak. Itu dibawa sama setan enak. Kalau orang buat film tidak dicari artis dan aktor yang hebat, itu nggak bakal ada yang nonton. Tapi memang itu dosa kan, nggak boleh. Ya udah kita tahan diri, itu harus ditangani ibu yang tahan. Enggak, saya nggak mau. Udah cukup. Saya sekarang harus gini, harus gitu. Ustaz masa pengajian terus? Emang kita hidup untuk ibadah. Itu pengajian, kemudian silaturahim keluarga, jenguk orang sakit, semua yang baik-baik. Hadiri mungkin apalah seminar-seminar pendidikan, bisnis, oke gitu. Tapi kalau duduk gosipin orang, ya kemudian apalagi fitnah, majelis untuk manipulasi data, apalah itu semua jangan, dosa udah. Karena tadi saya bilang ingat ya, kita kalau buat kebaikan, sedikit ibu buat, ibu Allah akan kasih lipat ganda banyak. Tadi sedekah dengan 100.000 Allah bisa kasih kesehatan 1 tahun misalnya. Kita buat dosa sedikit aja, cukup Allah buat kita hukuman sekian lama. Lalu untuk apa? Amal soleh untuk dipelajari dan dipraktekin. Dosa dipelajari untuk dijauhi, bukan dicoba-coba. Ibu gak usah bilang, oh babi haram, saya mau coba dulu rasanya gimana. Gak usah, sudah haram. Tahu haram selesai, kan gitu. Zina haram, coba dulu gak usah nikah aja. Kan, gitu. Kan selesai, kan ada gantinya. Babi ganti sapi, ayam, kambing, kelinci, banyak sekali. Kenapa harus babi? Kan itu. Khamr gak boleh. Minuman keras gak boleh, narkotika gak boleh. Baik ada susu, ada madu, ada sirup, ada air putih, ada jamu. Banyak, kenapa harus yang ini gitu. Ini sebagai ujian. Dan masalahnya ada konsekuensi hukum. Ibu harus tahu, ibu buat pelanggaran, ibu akan dihukum. Itu jadi masalah ya. Harus diperhatikan. Ini jadi komunitas, jadi harus kita sama-sama orang-orang baik. Nah, orang-orang baik ini ada di masjid, majelis ta'lim. Ya. Ini bukan di karaoke, bukan di diskotik, ini bukan teman baik-baik gitu. Dan ini subhanallah, amal soleh itu Bu, punya teman-teman sebagaimana dosa punya teman-teman. Ya. Orang majelis ilmu itu temannya dia apa? Bahas tentang masalah ilmu, bahas tentang kebaikan. Lama-lama kita butuh pendidikan anak kita. Oh dia punya pengalaman sekolah di mana. Kita mau donasi, dia punya yayasan sosial. Dia majelis ilmu lain dia tahu. Itu kan saudaranya semua itu kebaikan. Ibu masuk ke karaoke sama diskotik, saudaranya banyak. Pasti musik, minuman keras, perzinahan, berantem, gosip, semua sama satu paket. Ibu sekali buka ini akan sama dengan ini. Ibu sekali buka ini akan sama dengan ini. Dan susah menyatukan keduanya, nggak bisa. Ya, kalau ibu mau rasakan nikmatnya ibadah, ibu harus maksimal di ibadah itu, baru bisa. Ya, contoh saya kasih contoh supaya mudah difahami. Ibu pakai jilbab nih misalnya, ya, ibu sudah minta ini perintah Allah, saya mau pakai. Misal contoh, ibu pakai. Begitu ibu duduk di ruang tamu, ada satu laki-laki bukan mahram nyelonong masuk. Ibu lagi pakai jilbab, ibu rasa berdosa nggak? Kita ada perasaan salah sama Allah karena orang ini, padahal kita bukan buat salah, dia nyelonong masuk. Kenapa? Karena ibu sudah menikmati jilbab itu. Lawannya buka aurat itu diri hilang. Kan gitu. Nah kita balik sekarang. Kalau ada orang tidak tutup aurat, dia anggap itu gak masalah lah. Dia nikmati itu, kenikmatan tutup auratnya hilang dari dia. Ya enggak? Gak bisa ketemu itu.
Yang ini bilang, ih sayang ya kenapa itu nggak pakai jilbab. Yang ini bilang, ih nggak panas tuh pakai jilbab. Ini nggak bisa ketemu. Sekarang ibu contoh lain, sholat nih, azan langsung sholat. Komitmen, pokoknya awal waktu. Kenapa? Karena Nabi SAW bilang, waktu ditanya amal yang paling Allah cintai, beliau mengatakan as-sholatu ala waktiha. Sholat di waktunya. Azan, stop semua aktivitas. Mau meetingnya 100 miliar pun berhenti. Pokoknya saya mau sholat, selesai. Berhenti semua, pokoknya gak ada lagi. Aktivitas stop semua. Apalagi kalau cuma sekedar cerita, ngomong kosong, tinggalin aja. Sholat dulu, 10-15 menit, baru aktivitas lagi. Kan gitu. Karena kalau ibu nikmatin sholat itu, ini kenikmatan dosanya apa? Tinggalin sholat. Ya gak? Ini hilang. Ibu nanti bilang, ih itu orang gak sholat sayang banget ya. Kenapa? Karena ibu sudah nikmatin ini. Kenikmatan ininya hilang, gitu gak? Nah kita balik sekarang. Kalau ada orang yang tidak sholat, dia nikmati itu. Tidak peduli azan terdengar, hayya ala sholat dari masjid ini. Lewat 10 meter, masjid lagi sana, hayya ala sholat. Ayo sholat, ayo sholat. Ah gak penting. Gak peduli sama dia. Apa sholat? Gak usah, gak penting. Di sana. Dia nikmati itu. Kenikmatan ibadahnya, rajin sholatnya hilang dari dia. Ya, gak bisa ketemu. Begitu semua puasa, jangan tidak puasa. Sama. Pendapatan halal sama pendapatan haram. Tidak bisa ketemu ini bu, gak bisa. Kalau ibu masih mau di tengah-tengah, misalnya ibu sholat, tutup aurat, iya. Tapi masih gosip. Ini nanti terganggu ini. Sholatnya gak bisa khusyuk. Karena masih ada nodanya. Ya, masih ada nodanya itu. Karena gak bisa, dia, ibu mau khusyuk nih. Ini harus betul-betul bersih dia. Baru bisa naik dia. Kalau ibu mau nikmat ibadah itu harus naik begini timbangannya. Dosanya di bawah begini. Nah, baru bisa. Kalau ibu balik, dosanya naik. Ibadahnya turun. Ini gak ada khusyuk. Gak ada sama sekali. Malas sholat. Gempa bumi terjadi pun biasa. Oh di kota sana biasa aja. Enggak. Tapi kalau ibu imannya naik begini, ibu dengar sedikit guntur aja. Astagfirullah, ada apa ini? Kita langsung tersentuh gitu ya. Kita sudah seperti Abdullah bin Mas'ud bilang pada saat dengar guntur di Kufah atau di kota Irak waktu itu, beliau mengatakan benar-benar ini peringatan dari Allah di langit kepada penduduk bumi. Ini peringatan keras. Kalau sekarang suara guntur itu di atas, bisa Allah gelegarkan di bumi. Kan gitu. Jadi begitu pekahnya mereka. Kalau ibu pertemukan dua-duanya nggak bisa. Ini hilang nikmatnya, ini hilang nikmatnya. Orang pakai jilbab besar misalnya, dia tahu ini, oh ini orang pacaran nggak boleh dalam Islam, tapi dia pacaran saja. Dengan jilbabnya dia jalan berdua, dia mau gandengan, takut, salah, dia tidak nikmati dosanya. Iya nggak? Kan hilang, dia juga terganggu di situ, tidak bisa juga dinikmati sama dia. Orang kalau mabuk, tapi dia juga sholat, dia mabuk tapi dia berpikir, ya sebentar lagi azan, dia tidak enak itu, ya nggak? Ya udah jadi ahli maksiat aja sekalian. Supaya kau nikmatin. Tapi neraka ujungnya kan gitu. Atau jadi orang baik sekalian. Nah gitu. Makanya saya sering bahasakan ibu kalau mau hijrah. Mau jadi orang soleha. 100%. Jangan setengah-setengah. Untuk apa rem-rem. Jadi orang baik sekalian. Tinggalkan. Tiba-tiba ketemu sama teman kita di sebelah. Oh kamu kan dulu begitu. Itu kan dulu. Sekarang sudah taubat. Alhamdulillah. Syukur Allah kasih saya hidayah. Daripada meninggal dalam keadaan maksiat. Kan gitu. Nah iya. Dan ingat ya. Kami ini seperti saya sama teman-teman dai hanya bisa begini bu. Sampaikan ibu di pengajian. Kita nggak bisa nih ke rumah ibu satu-satu bu. Jangan lupa sholat ya. Jangan lupa ada. Ibu harus peka. Allah akan tanya ibu hari kiamat. Kan kamu sudah dengar ceramah di majelis itu. Kamu kan sudah dengar ustadz itu. Kita nggak ada hujah. Nggak ada alasan hari kiamat. Jadi selamatkan diri kita. Toh jadi orang baik itu dapat. Ibu mau makan ada yang halal. Ibu mau biologis ada yang halal. Ibu mau kerja ada yang halal. Ibu mau pakaian ada yang halal. Kenapa harus yang haram? Kan gitu. Kenapa harus ini dan ini jumlahnya lebih sedikit? Mana lagi ada hukumannya datang kan gitu. Jadi itu perlu sekali untuk diperhatikan. Ya. Yang terakhir yang keempat berdoa. Selalu berdoa. Minta agar Allah kasih istiqomah. Ya. Saya sudah sampaikan tadi dalam bahasan doa kita. Ibu berdoa. Dipertahankan nikmat yang sedang ada. Itu lebih afdal daripada dosa masalah sedang ada minta solusinya. Minta ya Allah mudah-mudahan saya selalu konsisten dalam sholat saya on time ini. Ya Allah tambahkan kekhusyuan buat hambamu. Ya Allah berkahi dan seterusnya. Itu kita minta. Apa yang ibu kira-kira ibu pikirkan nih? Susun. Kira-kira dalam ibadah apa yang ibu belum maksimal? Misalnya ibu belum biasa puasa Senin Kamis. Misal contoh. Ibu belum biasa puasa Ayamul Bid. Ibu belum biasa rutin sedekah tiap hari. Atau apalah yang kira-kira. Ibu belum biasa sholat duha. Itu ibu minta doa terus. Ya Allah mudahkan, ya Allah mudahkan. Dan ingat paksakan tadi, mulai dulu. Sholat duha 2 rakaat dulu. Baca inna ataina wal asr, tidak apa-apa. Yang penting lakukan dulu. Ya.
Ini saya tutup juga dengan perkataan ini ya. Ibu kita ini sama syaitan bu seperti orang yang mau lomba lari. Kita di garis start ya. Kita di sini, syaitan di sini. Selama ibu tidak melangkah, syaitan itu akan kalahin kita. Karena sebelah kita, kamu nggak bisa, gak usah kamu begini, kamu nggak bisa. Dia selalu gitu. Tidur malam masih panjang, gak usah bantu yang itu. Karena dia dekat sekali sama kita. Kita nggak jalan, dia juga di situ. Kapan dia kewalahan? Kalau ibu sudah mulai. Ibu lari dulu. Kalau ibu lari udah mulai start, setan kelabakan godain kita bu. Karena kalau dia mau kejar kita, untuk goda kita, dia harus cepatnya sama dengan kita. Kalau ibu itu injak gas yang luar biasa, pokoknya mulai sekarang Senin Kamis saya nggak mau tahu, saya nggak mau tinggalkan. Sholat malam saya harus setiap malam, 2 salat tidak mau tahu. Pokoknya apapun bisikan setan, saya nggak mau tahu, udah syaitan rajim. Pokoknya saya begini konsisten, begitu ya. Maka setan ini dia lari, dia harus sama kencang sama kita. Itu pun, bayangkan kalau orang lagi lari kencang, dia kalau teriak, kita dengar. Kita nggak bisa dengar juga kan? Karena kita sudah sangat kencang larinya. Makanya orang-orang yang sudah istiqomah benar itu, nggak bisa digoda setan, susah. Kan gitu. Karena dia sudah lari. Dia baru digoda sedikit, azan, masjid. Langsung sholat. Habis sholat, baca buku, baca Quran, zikir. Dari ibadah ke ibadah lain. Jadi setan nggak bisa godain dia. Nah begitu. Dan ini ingat, kami sekali lagi cuma bisa sampaikan seperti ini, Bu. Ibu harus ambil keputusan sendiri. Ingat, waktu terbatas, ajal kalau datang penyesalan akan datang terakhir. Jadi ibu harus selamatkan diri. Ya, sebelum menyesal terakhir, maka ambil pelajaran. Allahu a'lam. Baik, melihat waktu kita tutup sampai sini ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.